Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firnandi Sutikno, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2021, Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja di SMK Negeri Pasirian pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 dengan kegiatan pembelajaran tatap muka atau luring dengan materi alat pokok ukir kayu. Dan ini adalah kartu ujian saya. Bagaimana kegiatannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk sebelum kita memulai kegiatan hari ini ya, silakan minta bantuan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih atas ketua kelas memimpin berdoanya. Sebelum kita memasuki ke kegiatan kita hari ini ya, Pak Firnandi mau presentasi dulu terkait kehadiran ya. Hari ini tanggal berapa? 18 Oktober tahun 2021 ya, kebetulan hari ini hari Senin. Jadi yang pertama Muhammad Dimas Afandi, ya. Muhammad Andrianto, masih belum ada. Muhammad Fajar Arianto, Muhammad Firman, ya. Muhammad Ferdiansyah, Muhammad Alvan Reza, Muhammad Ferry Dwi Irawan, Muhammad Irfan, Muhammad Rosidin, Nathan, Novilia. Banyak, ini masih ada beberapa anak yang masih belum aktif ya. 1, 2, 3, 4, 5 anak. Ya, semoga di hari ini ya, hari Senin ya, untuk hari-hari berikutnya tolong diberitahu untuk teman-temannya yang masih belum hadir supaya hadir ya. Kita sebelum memasuki pada kegiatan inti ya, saya beritahukan dulu mata pelajaran kita adalah teknik kerja ukir ya. Pastinya kalian di rumah pasti tahu atau sudah pernah melihat terkait karya-karya seni ukir ya. Jadi entah itu di rumah, entah itu pernah ke rumah teman atau ke rumah orang-orang yang lain,
Termasuk di sini aja ruangan kita ada beberapa contoh seperti yang di itu ya, sebelah kiri kalian ya, itu ada gebyok ya, itu juga termasuk sebuah motif ukir ya. Jadi motif ukir ini biasanya banyak keterkaitannya dengan ragam hias ya, karena yang diukir biasanya berupa motif ya, atau yang bentuk-bentuk yang bermotif. Terkait materi kita hari ini adalah pengenalan alat pokok teknik kerja ukir ya. Jadi alat-alat pokok kita garis bawahi bahwasanya hanya alat pokok saja ya. Kenapa kok tidak dengan alat pendukung ya? Mungkin di dalam penjelasan ya materi lain itu terkadang ada alat pokok yang dikerjakan ya, ada alat pendukungnya ya. Karena di KD 3.1 ini ya, kita mengawali untuk mata pelajaran teknik kerja ukir ini dengan teori dulu ya. Jadi menganalisis, pengenalan atau ini ya, pemahaman terkait alat pokok ukir kayu atau teknik kerja ukir ya. Bagaimana Pak terkait teori itu ya? Nanti saya jabarkan terkait alat-alatnya. Jadi sistem penilaiannya bagaimana ya? Sistem penilaiannya nanti temuan di LKPD juga ada ya. Sebagaimana lomba kerja peserta didik kalian ya. Jadi terkait nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan, serta tidak lupa juga nilai sikap ya. Karena di sebuah bagian tugas pengetahuan itu nanti ada bagian-bagian yang memang ada penilaiannya terkait sikap. Baik ya, untuk hari ini ya, kegiatan pembelajaran kita yaitu siswa secara berkelompok berdiskusi melakukan kegiatan penentuan pertanyaan mendasar ya. Jadi terkait ini ya, poin 1 ini untuk hari ini anak-anak silahkan kalian membuat kelompok ya, 5 atau 6 anak dalam satu kelompok. Jadi kalau jumlahnya siswanya ini 22 siswa ya, berarti kan nanti ada kurang lebih 4 kelompok ya. Ini sudah dipilih belum kelompoknya? Sudah ya? Oke, silakan sekarang posisinya berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah berkelompok? Baik ya, kalau sudah berkelompok, silakan dilihat lembar kerja peserta didiknya. Dicek untuk kegiatan tugas kegiatan pembelajaran 1 ya, seperti ini, membentuk kelompok diskusi 4-5 orang siswa. Kemudian secara berkelompok berdiskusi melakukan kegiatan penentuan pertanyaan ya, mendasar terkait penggunaan peralatan pokok ukir kayu. Kemudian di sini ya, di poin 1 bisa kalian lihat di LKPD juga ya, masing-masing siswa membuat satu pertanyaan tentang penggunaan peralatan pokok ukir kayu ya. Kemudian disertai dengan jawabannya. Kemudian secara berkelompok berdiskusi memilih salah satu pertanyaan dan jawaban yang terbaik dari salah satu kelompok yang di dalam kelompok diskusimu ya. Dari sini juga jelas. Jadi satu anak ya, jadi satu anak itu silakan kalian membuat sendiri-sendiri dulu ya dalam satu kelompok. Nanti dikumpulkan jadi satu soalnya dan jawabannya, kemudian dipilih salah satu untuk kita rolling ya. Kita diskusikan dengan teman-temannya. Dari sini sudah jelas? Jelas ya?
silakan di LKPD itu kan sudah tersedia ya terkait sumber-sumber yang relevan ya. Karena di bagian 2 ini ya, siswa secara individu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar ya, secara berkelompok berdiskusi mendesain perencanaan proyek yang berkaitan dengan kegiatan menganalisis penggunaan jenis peralatan pokok ukir kayu secara jujur, santun, dan bertanggung jawab ya. Kemudian kalian lihat di LKPD itu anak-anak ya, di bagian tugas pembelajaran kedua. Nah ini terkait sumber-sumber belajar ya, yang bisa kalian cek ya, bisa kalian lihat ya, nanti bisa membantu kalian terkait pemilihan pertanyaan ya, terkait teknik kerja ukir ini, termasuk alat pokok kerja ukirnya ya. Coba dulu. Yang terbaik nanti yang mana? Yang dibeli? Hah? Apa? Kalian sudah siap nanti ya? Tadi ada? Pembelajaran ketiga ya, kita diminta siswa secara individu nanti mengamati ya penggunaan jenis peralatan pokok ukir kayu ya. Jadi silakan diamati ini sekilas, selain kalian yang pertama tadi membuat pertanyaan ya, kemudian sumbernya yang bagian kedua tadi sudah saya berikan referensi sumbernya, dan kalian juga bisa mengakses sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan materi ini ya. Yang berikutnya saya tambahkan lagi ya, secara individu silakan nanti kalian amati ini ya, tayangan yang saya berikan supaya memantapkan untuk membuat poin pertanyaan tadi ya. Jadi siswa secara individu mengamati penggunaan jenis peralatan pokok ukir kayu dan secara berkelompok berdiskusi melakukan kegiatan menyusun jadwal yang berkaitan dengan kegiatan membuat komponen dengan peralatan pokok ukir kayu secara produktif dan mandiri. Selain nanti saya tayangkan, nanti ada poin juga kalian menyusun jadwal ya. Jadi menyusun jadwal ini terkait ini nanti, karena di LKPD itu kan juga ada menyusun jadwal ya. Jadi yang jelas jadwal hari ini kita ya, gambaran besarnya aja ya. Jadi kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan teori ya. Kemudian nanti jadwal kita setelah itu selesai ya, kegiatan kita laksanakan. Jelas di sini ya. Silakan nanti kalian kembangkan terkait pengisian di LKPD itu. Jadi kegiatan kita mata pelajarannya teknik kerja ukir ya. KD-nya ini menganalisis penggunaan jenis peralatan pokok ukir kayu, membuat komponen dengan peralatan pokok ukir kayu ya. Nah, di poinnya silakan lihat di depan ini ya. Kita fokus dulu sebentar di PowerPoint ya. Jenis peralatan pokok ukir kayu ya. Kemudian yang berikutnya adalah langkah kerja pembuatan komponen dengan peralatan pokok ukir kayu. Pak, apakah hari ini ada kegiatan praktek misalkan? Ya, ada ya. Jadi setelah nanti kegiatan diskusi selesai, pertanyaan dan menyelesaikan tugas LKPD, nanti kita akan melaksanakan kegiatan praktek ya, terkait pengenalan alat pokok ukir kayu.
secara penggunaannya bagaimana saya ya? Yang nanti kita akan membuat komponen-komponennya. Ya. Yang pertama saya beritahukan terkait alat ya, alat pokok kayu. Yang pertama ada apa ya? Ya. Yang kedua ada kayu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sikat hijau ini terkadang sering dilalaikan. Ya. Terkadang tidak pernah dipakai ya, padahal ya lumayan ya penggunaannya untuk membersihkan bagian-bagian dalam. Ya. Saya jelaskan terkait yang pertama yaitu pahat ukir kayu. Dari sini ada yang sudah pernah melihat terkait alat pahat ini. Jenis pahat ukir kayu yaitu pahat lempung atau penutu. Ya. Jadi jumlahnya ya 20 bilah, ukuran lebar 1,5 mm sampai 40 mm, panjangnya 210 mm sampai 250 mm. Maksudnya ini adalah 21 cm sampai 25 cm. Dari ketebalan 1,5 mm sampai 2 mm. Kalau terlalu tipis ya dari ukuran ketebalan tersebut, maka kalau dipukul ya besinya akan bengkok. Ya. Jadi kurang lebih ketebalannya sekian itu enak, tidak mungkin bengkok. Ya. Apalagi besinya kualitasnya bagus. Ya. Kemudian pahat tepung, pahat kuku. Ya. Jadi kenapa disebut pahat kuku? Karena bentuk matanya itu seperti kuku, ya. Jadi cekur. Ini biasanya digunakan untuk membuat pola, misalkan bulatan, ya, atau bagian motif yang cembung-cembung itu pakai ini, ya. Atau bagian yang lingkaran, getahnya itu pakai pahat ini. Kemudian yang berikutnya adalah pahat lurus penyilat. Ya. Jadi jumlahnya 10 bilah, ukurannya lebar 1,5 mm sampai 40 mm, panjangnya 210 mm sampai 250 mm. Kemudian tebalnya kurang lebih sama ya, keseluruhan alat ini sama, 1,5 mm sampai 2 mm. Dan jumlahnya ini harap diingat ya, harap diingat. Gunanya untuk apa Pak? Selain untuk garis lurus ya, berkayu untuk membuat garis lurus bisa, untuk meratakan itu bisa ya, atau dasarnya pakai ini bisa nanti ya. Kalau sudah diketahui ya, nah dasarnya lurus bisa pakai pahat lurus atau penyilat. Kemudian berikutnya adalah pahat V, ya, pahat coret atau sisir. Jumlahnya ini diingat 3 sampai 5 bilah, ya. Ukurannya lebar 3 mm sampai 10 mm. Dengan panjangnya kurang lebih 185 mm, tebal kurang lebih 1 mm. Terkadang pahat V ini ada yang ini pegangannya itu memang asli dari besi ya. Jadi tidak ada pegangan yang bulat ya. Jadi asli langsung besi itu ada. Ya. Biasanya kalau ini beli satu kotak itu ya, satu set itu biasanya dapat 3 ya. Dari sini ada yang tanyakan? Ya, silakan. Apakah bisa coretan dengan pahat lain? Untuk coretan misalkan ya, karena memang fungsinya ini kan untuk nyoret ya, nyisir biasanya ya. Di dalam sebuah motif itu ya, biasanya
Ini contoh ya, seperti contoh. Jadi di dalam sebuah motif itu ya, motif ukir. Nah, ini kan masih belum dicoret ya. Ketika nanti kita ada motif coretan, nah pada bagian ini nanti yang disebut coretnya. Part ini ya nanti dicoret ya. Jadi pakai paha coret V ini nanti pelan-pelan ya mengikuti alur garisnya nanti di paha ya. Yang dimaksud ini. Jadi apakah boleh menggunakan paha lain Pak ya? Boleh saja ya. Nanti kan ada beragam paha ya. Paha lurus bisa ya. Tapi dengan bagian yang kalau paha lurus ya, jadi pahanya yang dipakai kan tidak terlalu besar ya, karena juga melihat alurnya ini lurus atau tidak ya. Setelah itu nanti diketahui, kemudian agak sedikit dikasih selang ya, supaya bentuknya tetap jadi coretan ya. Bisa saja ya, cuman yang paling mudah adalah dengan padi. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah parkol. Ya, parkol ini jumlahnya 5 sampai 10 bulan. Ukurannya lebar 5 mm sampai 50 mm. Panjangnya 210 mm sampai 250 meter. Ya. Kemudian tebal kurang lebih 1 mm. Ya. Kemudian gunanya untuk apa Pak? Ada yang tahu? Ya, namanya parkol ya. Nah pada part ini biasanya kan ada bagian ini ya, di dalam motif ini ya. Nah ini biasanya dicekukkan. Nah bagian ini biasanya itu kan ada motif yang bagian sininya itu dicekukkan. Nah, ini bagian ini itu nanti bisa dipahat menggunakan parkol sesuai dengan ukurannya, ya. Kalau memang motifnya kecil ya bisa, ya, pakai parkol yang kecil. Terutama di dalam motif Jepara, ya, Jepara itu banyak menggunakan ini juga karena cepat, ya, membuat bagian agak cekung-cekung itu cepat, ya. Parkol. Kemudian ini sama ya bagian atas. Kemudian berikutnya pahat laut ya. Dalam pahat laut jumlahnya 7 bulan. Ukuran kecil sampai besarnya menyesuaikan ya. Saya rasa kalian juga sering melihat ini ya, karena tingkat kalian itu biasanya membuat bentuk pisang-pisangan yang sudah itu menggunakan pisau laut. Kalau ukurannya bervariasi memang ya, tergantung kegunaannya aja ya. Nanti kita dalam praktek mungkin bisa juga membutuhkan alat ini ya. Karena di langkah praktek nanti ada kegiatan juga membuat lingkarannya untuk melingkar ya. Ini sudah jelas ya terkait alat-alat ya. Kemudian berikutnya terkait palu ya. Palu untuk keperluan pekerjaan ukir dibuat dari bahan kayu yang dalam bahasa Jawa disebut dengan ganden ya. Kemudian bahan untuk palu kayu harus dipilih kayu yang keras dan ulet agar berat dan awet. Berat gandumnya antara 300 sampai 500 gram. Ada yang menanyakan terkait ini? Ya silakan.
boleh aja ya. Kayu jati, kayu sono, asal bukan kayu sengon. Berikutnya adalah sikat. Nah ini ya, sikat hijau digunakan sebagai alat bantu untuk membersihkan sampah kotoran kayu bekas pahatan di sela-sela benda kerja yang menggunakan di sela-sela benda kerja yang mengganggu, menghalangi ornamen yang sedang dibuat dan yang telah selesai. Biasanya kan ada serabut-serabut kecil itu ya. Kita kan biasanya kalau di bagian celokan-celokan yang sedikit sulit ya, itu kan kita singkat aja kan bisa hilang. Terkait langkah kerja pembuatan komponen dengan peralatan pokok ukir kayu. Nah, kegiatan ini nanti kita laksanakan seperti apa? Nah, nanti ya, produk yang kita buat adalah tempat gantungan handuk ya. Jadi gambaran ini contohnya real seperti ini nanti hasilnya ya. Kemudian untuk tahapannya ya, langkah kerja yang pertama menyiapkan bahan dan peralatan pembuatan tempat gantungan handuk. Kemudian langkah kerja yang kedua menyiapkan atau membuat gambar pola desain tempat gantungan handuk. Langkah kerja ketiga proses scrolling ya, yaitu mengerjakan bagian produk tempat gantungan handuk yang akan dilobangi atau di-scroll. Nah, langkah kerja keempat, nah mulai bagian inilah nanti kalian mencoba mengenali dari bagian-bagian alat pokok kerja ukir ya. Yang pertama ini mengetahui adalah membuat pahatan pada permukaan papan ukir sehingga gambar atau pola dalam kertas berpindah menjadi goresan atau pahatan garis pada papan. Langkah kerja kelima dasari ya. Nah kalau di bagian ini kita nggak bisa dasari, cuma ini pengenalan aja teorinya ya. Dasarnya adalah membuat dasaran ukir sehingga lebih rendah daripada pola ukirnya. Karena itulah maka pola ukirnya menjadi timbul lebih tinggi ya, daripada dasarannya ya. Keterangannya tidak ada pekerjaan dasari karena jenis ukiran yang dikerjakan adalah jenis ukiran ya. Langkah kerja ke-6 gerabai, gelombali, bukai ya. Gerabai adalah membentuk secara kasar dari masing-masing bagian motif sekaligus membuat bidang-bidang yang nantinya menjadi dasaran ukir ya. Ukiran biasanya disebut teman ya. Ini nanti pasti kalian bisa ya. Langkah kerja ke-7 ya, yaitu matut ya. Matut adalah membuat bentuk ukiran yang telah terbentuk secara kasar ya, menjadi lebih halus dan sempurna sehingga bentuk lebih tajam dan permukaan bentuk ukiran menjadi halus ya. Kemudian langkah berikutnya benangi dan pecahi. Benangi dan pecahi adalah membuat garis dasar pada bagian motif sesuai desain. Langkah berikutnya ya, ini yang terakhir ya, yaitu melemahi atau melus. Melemahi atau melus ya adalah menyempurnakan dasar ukiran menjadi lebih halus. Menyempurnakan dasar ukiran menjadi lebih halus, bersih dan rapi. Oke, setelah kita saya berikan teorinya, ada yang sudah siap terkait pertanyaan? Kelompok siapa yang mau menampilkan pertanyaannya? Agak ke kanan mas. Ya seperti satu lihat.
inisiatif mau menjawab? Apa fungsi dari nanti sama nanti pertanyaan. Kalau misalkan ada ditanyakan sama ya, jadi yang lain bisa mau menampilkan pertanyaan yang bagus, oh ternyata sama ya, otomatis tinggal pilih dari 5 anak yang sudah sebelum kalian ya. Apa fungsi dari parfait ya? Ada yang mau jawab? Ayo silakan jawab coba dari kelompok berapa ini? 2, silakan Mas Ferry. Setelah menjawab Mas Ferry, dituliskan pertanyaan yang 2 ya. Apa fungsi dari parfait ya? Yang dimaksud parfait ini ini ya, yang dibuat untuk coretan itu ya. Apa fungsi dari parfait? Fungsi untuk memak atau membuat garis lengkung, lingkaran, terus membuat genangan dan untuk membuat garis aksen ya. Silakan dituliskan Mas Ferry untuk pertanyaan dari kelompok Mas Ferry. Jawabnya betul enggak? Sama ya? Oke. Untuk ini yang kedua, betul jawabannya? Betul. Oke ya. Jadi ada beberapa yang sudah melakukan ini ya. Jadi tetap untuk diisikan di tugas lembar kerja peserta didik ya. Ini sudah siap untuk melaksanakan kegiatan praktek? Ya. Silakan lembar kerjanya bisa ditaruh sini ya. Kemudian silakan anak-anak menuju bengkel untuk melaksanakan kegiatan praktek ya. Oke, untuk kegiatan hari ini silahkan anak-anak berkelompok seperti kelompok tadi ya. Jadi satu bangku itu sudah posisinya kalian nanti melingkar atau bagaimana ya, karena nanti saya kasih alat dan bahannya. Jelas ya? Jelas? Ayo silakan berkelompok.
poin 5 ya. Siswa secara individu mengkomunikasikan hasil kegiatan praktek membuat komponen dengan peralatan pokok ukir kayu sesuai prosedur. Ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan ya, selain kayu jati, jenis kayu apa aja yang dapat digunakan untuk praktek membuat komponen dengan peralatan pokok ukir kayu yang kamu ketahui? Apa? Jadi ada kayu yang utama kemarin kayu sono, ya, kayu sono keling itu bisa. Selain kayu jati ya, kayu mahoni, kayu aro itu juga bisa ya. Cuman memang kualitas yang terbaik adalah kayu jati. Ya. Kemudian jenis peralatan yang kamu gunakan untuk mengerjakan tugas praktek membuat komponen dengan peralatan pokok ukir kayu. Jadi jenisnya sudah tahu ya, pahatnya apa aja tadi? Pahat. Yang pertama, pahat pengukur. Ya, pahat kuku itu pahat yang bentuknya seperti itu, jadi cembung ya. Kemudian pahat penyilat. Nih, setelah pahat penyilat, pahat V, ya, pahat untuk coret. Ya, yang terakhir pahat kol dan pisau pangon. Iya. Jadi itu terkait alat. Ya. Kasih contoh. Yang sulit bagian mana? Nah, itu kalau ini biasanya kita harusnya memakai pahat apa? Pahat apa? Pahat pengukur ya. Bagian lingkaran ini diketahui dulu, baru dicembungkan. Ya. Ini yang sulit. Terus apalagi? Cuma ini. Ya ini mudah ya, bagian ini ya. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Terkait tugas ya, itu tadi di LKPD ya. Harap ya diselesaikan lah ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya ya, kita tinggal pembahasan juga terkait alat pendukungnya. Kalau sekarang alat pokok, kalau kegiatan pertemuan besok alat pendukung. Ya, ya kalau memang ada yang ingin melanjutkan ini, ya nggak masalah. Ya, jadi itu saja pertemuan kali ini. Ya, silakan duduk yang rapi sebelum kita berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembahasan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, terima kasih atas waktunya. Silakan bentar lagi dibersihkan. Kalau sudah bisa langsung istirahat. Ya. Jelas ya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.